Begitu keluar Pagu ADD, ada yang lagi titipan-titipan. Berita acara perubahan APBDes itu formalitas. Dan keluar kemudian kesepakatan saya membuat tapal batas desa. Apakah itu bagian daripada pelanggaran nggak? Karena itu inisiatif saya tanpa ada aturan dari nasional atau dari kementerian maupun presiden dan kejadian khusus. Ya temuan lah. Sama kasus di Mateng kan sebenarnya itu banyak temuan. Makanya yang perlu dipahami itu bahwa meskipun misalnya ya kan ini bukan contoh perumpamaan, tapi memang kejadian kan di Mateng itu tapal batas itu semua desa harus menganggarkan. Gitu loh. Makanya dulu saya itu desa dampingan saya larang, nggak usah ngapain, nggak terlalu penting buat tapal batas, nggak usah dianggarkan. Lagian meskipun di dalam RPJM-nya ada, di desa dampingan saya itu memang ada, dan rata-rata sebenarnya kalau di Mamuju Tengah itu ada tapal batas, selalu ada itu di RPJM. Meskipun tidak ada di program tahunan itu, tetapi ada di RPJMdes, itu bisa berubah kan, karena ada di RPJMdes. Ya itu boleh, misalnya belum saya anggarkan tahun ini tapal batas, tapi itu ada di RPJM, boleh melakukan perubahan APBDes. Udah deh, saya kasih duluan itu kerja tapal batas. Apa ada di RPJM misalnya, saya rubah saja ini pengadaan masker karena tidak terlalu penting di pengadaan masker. Selesai COVID misalnya. Ya udah, laksanakan tahapannya, tahapan perubahan APBDes itu ya musdes, musyawarah desa khusus untuk melahirkan berita acara perubahan APBDes itu. Yang bertanda tangan di situ itu narasumber, kepala desa, BPD, kemudian saksi-saksi, peserta yang hadir. Kondisi BUMDes itu, bagaimana kemudian ini proses daripada berjalannya BUMDes? Karena kan di Mamuju Tengah ini ada, saya agak lupa itu di tahun berapa, itu kan ditekankan turun untuk penganggaran penyaluran dana ke BUMDes. Dan kemudian sampai hari ini kan hampir tidak ada tuh BUMDes yang akhirnya memberikan impact terhadap desa itu sendiri. Bagaimana kemudian mekanisme daripada BUMDes itu di kondisi hari ini seperti ya, yang saya katakan tadi, tidak memiliki impact terhadap pendapatan desa itu sendiri? Pertama, saya mau jawab ini. Saya mau tanggapi ini komentarnya Kacau Blues. Jarang desa sekarang tidak melakukan musdes khusus, langsung buat BAP, berita acara perubahan kali maksudnya. Iya, jarang sekali hal-hal yang membuat memang desa itu kasihan. Kenapa? Hampir semua desa hampir setiap tahun melakukan perubahan APBDes. Karena memang ada desa yang kerja di perencanaannya. Yang soal itu adalah Pagu keluar bulan 4. Mereka sudah putuskan perencanaannya di bulan 12, meskipun belum diketuk APBDes-nya. Berubah lagi. Kenapa saya bilang berubah lagi? Karena begitu keluar Pagu ADD, ada yang lagi titipan-titipan program dari apalah, dari inilah, dari itulah, gitu loh. Dan kepala desa takut tidak melaksanakan itu, sehingga uang yang 1 miliar sudah dibagi-bagi ke sana ke sini harusnya dirubah lagi kembali, kasihan. Kenapa dirubah? Ya karena ada titip-titipan itu kemudian, gitu. Nah itu masalahnya tuh. Kenapa banyak desa yang melakukan perubahan APBDes setiap tahunnya. Yang kedua, hampir, tidak semua, tapi hampir berita acara perubahan APBDes itu formalitas. Langsung saja dirubah, ditanda tangan oleh orang-orang tertentu. Banyak ada kendala seperti itu kemudian, gitu loh. Nah sebenarnya itu pelanggaran. Kalau betul-betul mau diperiksa oleh inspektorat dan BPK, ya itu akan menjadi temuan. Nah kembali kemudian terhadap BUMDes yang tidak punya impact terhadap PAD desa. Ya makanya dulu di tahun 2018 saya mengajak teman-teman demo DPR itu terkait soal desa. Ya memang poin yang mendasari itu adalah BUMDes. Gitu loh. Kenapa kemudian BUMDes? Karena kalau teman-teman turun kemudian mengambil data di 54 desa di Mamuju Tengah itu, mulai dari tahun 2016 kalau tidak salah itu diwajibkan menganggarkan penyertaan modal di badan usaha milik desa itu. Sampai kemudian hari ini saya yakin itu mungkin sudah ratusan miliar kali, bukan puluhan miliar lagi, gitu loh. Atau ya paling sedikit mungkin di angka 30 sampai 50 miliaran kali itu anggaran.
Gimana tidak satu desa misalnya 125 juta lah, kali 54 desa itu udah berapa tuh, kali sekian tahun dari tahun 2015, kira-kira itu duit udah berapa itu. Dan apa ujungnya? Duit itu hilang saja, tidak jelas laporannya gitu. Bagaimana ada impact gitu loh. Contoh kayak ada satu desa di Kecamatan Topoyo itu. Dulu penyaritanya itu gimana bumdesnya, bangkrut katanya. Terus uangnya gimana itu? Karena itu bukan uang hangus, itu penyertaan modal, itu harus dipertanggungjawabkan. Ya bangkrut, kayak gitu doang jawabannya. Itu juga yang salah satu juga yang menyebabkan kemudian bumdes seperti ini di Mamuju Tengah itu karena tidak ada betul-betul follow up dari pemerintah kemudian yang betul-betul mengaudit gitu loh, melakukan pemeriksaan, sehingga semenah-menah aja gitu. Harusnya kepala desa sebagai direktur utama di situ apa iya dia direktur utama apa komisaris, posisinya kepala desa di struktur bumdes itu ya harusnya dia yang mengevaluasi setiap tahunnya kan, minimal kalau dia tidak mampu membuat laporan per 4 bulan, per kuartal, dia per semester misalnya per 6 bulan itu dievaluasi lagi pengurus bumdes, apa progresnya, pengeluarannya apa, pemasukannya apa, produksinya sudah jauh sampai di mana gitu loh. Harusnya dilakukan itu sih, cuman ya mateng lah ya. Dan bukan cuma mateng sih sebenarnya, pada umumnya Sulbar kita kan kayak gitu-gitu. Paling ada 1-2 desa yang betul-betul dia disiplin mengelola badan usaha milik desanya. Contoh kasus dulu saya pernah mendapati desa yang anggaran bumdesnya itu hanya dibagi 4. Diambil kepala desa, ketua BPD, kemudian siapa lagi satu, dan parahnya dulu sempat ada pendamping tapi hari ini sudah diberhentikan, itu dia ikut ambil bagian dari situ. Parah ya. Sebelumnya saya sapa dulu Abang Erwin, selamat bergabung Bang. Ini kita sedang diskusi, temanya ini itu persoalan desa. Pemantiknya ini atau semalam Abang Hikmawan Idrus atau Yakukia itu bilang jangan cuma pemantik tapi jadi pemanas. Itu. Jadi saya lanjutkan kemudian Kak, bahwa kemudian apakah kalau kita melihat dari tujuan daripada dana desa ini, apakah kemudian ada kemungkinan besarnya bahwa dana desa ini akan diberhentikan nih? Sejauh ini sih belum, tapi ada isu-isu bahwa pergantian presiden ini mungkin akan berubah namanya, programnya, tapi sepertinya itu mungkin jauh lah, kalau menurut saya mungkin tidak. Karena kenapa sangat krusial menurut saya itu dipertanyakan Kak, karena melihat daripada situasi dan kondisi desa yang ada di Mamuju Tengah, sebagaimana di awal saya katakan persoalan kualitas itu, saya kan menganggap bahwa desa ini itu tujuan daripada desa ini itu untuk sampai kepada titik mandirinya desa itu. Itu kan. Nah, ini kan di beberapa desa di daerah Jawa, Sumatera dan beberapa di pulau-pulau lain itu, ini kan kalau kita mengambil dari jumlah desa di Sulbar ini, khususnya di Mamuju Tengah ini kan hanya beberapa cuil ini. Nah, beberapa desa-desa yang ada di wilayah Pulau Jawa dan sebagainya ini kan sudah banyak yang sudah mandiri dia persoalan pendapatan desanya dan lain sebagainya. Kalau itu, apakah ada persentase kemudian yang jadi ukuran kemudian desa-desa mandiri di seluruh Indonesia sehingga dana desa itu akan diberhentikan? Apakah ada potensi seperti itu, Kak? Ya, sebenarnya tujuan dari undang-undang desa ini kan mensejahterakan masyarakat pedesaan dan bagaimana kemudian desa itu bisa mandiri. Desa mandiri ini kan sudah ada desa mandiri nih hari ini, tapi dia juga belum diputus dana desanya. Memang tujuannya dana desa itu adalah bagaimana kemudian desa itu bisa mandiri, tapi bukan berarti kalau dia sudah mandiri dia sudah tidak
disubsidi oleh negara.